Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Gimana tidur lu semua? Pada enak nggak abis kalah semalam? Ini gue semalam awalnya sih mau take video ya habis match Indonesia lawan Vietnam. Cuman kayak karena kalahnya telak banget, jadi ya males banget baru bisa pagi ini deh. Take video reaction setelah laga Indonesia versus Vietnam kemarin. Ya dimana kita tahu sendiri lah, kalah telak 3-0 dan mainnya asli enggak banget gitu ya, bikin pusing juga gitu ya. Bikin kesel juga lihat performa pemain-pemain yang tampil semalam. Dan Vietnam anak asuh Park Hang-seo main sangat sangat berkelas banget ya, ditambah lagi mereka juga tuan rumah, dukungan puluhan ribu supporter bikin permainan jadi semakin berat untuk Indonesia semalam. Nah, mungkin kita bahas dari awal ya. Dari awal kemarin Indonesia versus Vietnam itu adalah pertandingan kedua di SEA Games ya. Tadi pertandingan pertama itu kemarin sore itu ada Timor Leste lawan Filipina ya. Kemarin sebelum laga Timor Leste pelatihnya Coach Fabio sempat bilang juga bahwa mereka akan memberikan kejutan ya di grup A. Namun sayangnya mereka malah yang diberi kejutan oleh Filipina ya. Mereka kalah telak 4-0 kalau nggak salah ya. Jadi sehingga posisi Filipina sekarang ada di rank 2, rank 1 malah ya, rank 1 karena mereka menang lebih banyak dari Vietnam rank 2 dan kita dan Timor Leste ada di posisi bawah gitu setelah mendapat satu kali kekalahan. Nah, kemarin juga timnas kita menggunakan jersey dari apparel khusus untuk ajang multi event SEA Games ini ya, dari brand asal Tiongkok, dan kemarin kita menggunakan jersey warna hijau ya. Kemarin kita sempat nge-tweet juga kayak jersey apa ya, Mitra Kukar zaman yang hijau yang lama ya. Vibes-nya seperti itu. Kemarin kita sempat posting juga dan berbagai macam komentar yang disampaikan netizen soal jersey. Salah satunya ada yang bilang dari Ed Andrian Rory, dia bilang keren sih bagian depannya kan kayak agak bercorak gitu, motifnya bagus ya, tapi bagian belakangnya enggak banget dan fontnya juga enggak banget katanya ya. Banyak juga sih yang kemarin yang memberikan masukan terkait bagian belakangnya karena sedikit polos gitu ya. Terus ada juga yang bilang dari Ed ABDPDL nih, Nurongzi, nilainya 8 untuk jersey yang kemarin, jersey hijau, soalnya berani beda dari jersey-jersey sebelumnya ya, karena warnanya hijaunya tuh lebih lebih segar. Biasanya kan kemarin hijaunya seperti ini ya, kemarin tuh hijaunya tuh hijau hijau muda gitu. Nah, ada juga nih yang dari Ultras Balis Inter. Nah, dia bilang jaketnya juga jauh lebih baik. Ya jaketnya kemarin banyak yang muji sih ya. Jaket hitam ada corak-corak batik merah itu memang bagus banget sih jaketnya. Nah, kan kita belum lihat ya jersey home-nya seperti apa, nanti kita lihat. Kemarin kan baru jersey away ya, jersey away kan hijau biasanya, jersey home kan merah. Nah, kita belum lihat tuh merahnya seperti apa. Apakah sama kayak Asian Games 2018 lalu yang kita juga merah kombinasi celananya warna hitam ya, kita belum tahu. Nanti kita coba lihat pasti pakai pemain seperti apa. eh ada lagi ya komen menarik. Dari Ed Dwi Prase. Sejelek apapun jersinya, kalau performa di lapangan bagus pasti bakal banyak orang yang nyari atau beli gitu ya. Begitupun sebaliknya. Ya bisa juga sih, masuk akal juga ya. Kalau mainnya bagus, gimana pun bentuk jersinya pasti orang nyari karena itu akan jadi jersey atau apa, sebuah momen yang memorable banget gitu ya. Oke, paling itu aja untuk komentar soal jersey ya. Ya kalau gua pribadi sih ya not bad lah ya untuk penyegaran dari desain-desain yang sudah-sudah gitu ya. Nah, kemarin juga penonton yang hadir di Vietri Stadium itu sangat-sangat membludak ya, full house gitu ya. Dan juga dari sisi line up kita lihat dari yang pertama dari Vietnam, ternyata striker utama mereka yang cedera Nguyen Thanh Linh dipasang di depan ternyata ya, dibantu oleh dua pemain senior lainnya yaitu Nguyen Hoàng Duc dan Du Hong Dung, dan ketiga-tiganya semalam memang jadi momok yang sangat-sangat menakutkan bagi lini pertahanan Indonesia. Bahkan Tian Lin
sempat bikin bikin gol juga kemarin, kan gol pertama kalau nggak salah ya, menambut umpan dari salah satu pemain sisi sayapnya Vietnam. Park Hang-seo nampaknya emang nggak mau main-main sih ketika lawan Indonesia, sama pemain-pemain terbaiknya semua dipasang. Kemudian sementara dari Indonesia eh, menurunkan juga pemain-pemainnya dan cukup memberikan kejutan juga ya. Kemarin kan kita prediksi kalau Hernando Ari tuh yang bakal jadi starter penjaga gawang, tapi Sintayong ternyata lebih memilih Adi Satrio ya, Muhammad Adi Satrio dari Persik Kediri. Dan pemain belakang sesuai prediksi kita ada Rio Fahmi, Fahrudin Arianto, Orido, Firza Handika gitu ya. Untuk tengahnya ada Rianto, Klok Kambuaya, dan depannya Sadil, Egi, Jauhari gitu ya. Mungkin banyak juga yang mengharap kemarin Ridwan yang ditampilkan ataupun Witan yang dari awal-awal sudah mainkan, tapi ternyata untuk bagian depan Sintayong punya eksperimen sendiri gitu ya. Nah, untuk posisi fullback kenapa Rio dan Firza, karena memang sepertinya kita nggak ada opsi lain ya. Fullback murni hanya mereka berdua, sementara itu Dewangga kan sebenarnya dia bukan fullback murni, dia lebih ke DM ataupun dia center back ya biasa mainnya. Jadi itu mungkin yang membuat kenapa pemain ini yang harus dimainkan gitu, karena kita nggak ada opsi lagi. Asnawi belum 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 datang malahan ya. Nah, untuk line up kemarin banyak juga yang memberikan semangat gitu ya. Dari bonek kasual dia bilang tebakan salah di kiper sama Egi, good luck Garuda. Jadi dengan line up yang kemarin diturunkan pertama ini banyak juga yang optimis gitu ya. Dari KNGR dia bilang line up-nya kelas gitu ya. Terus juga dari Tunjung Utomo, ini kalau basket istilahnya small ball, mungkin SD ngerasa back tengah Vietnam terlalu kuat di bola-bola atas gitu ya. Nah, itu tadi komentar soalan apa ya. Terus juga ketika masuk di permainan, ini ada yang menarik juga ketika pemain masuk ke mana? Ke tribun, ternyata masuk ke lapangan ternyata mereka lupa kalau harus nyanyi national anthem belum. Mereka udah keburu ini ya, keburu salam-salaman. Jadi momennya agak lucu juga semalam. Nah, ketika masuk ke permainan sebenarnya kita babak pertama lu lihat sini kita mampu nahan imbang mereka main 0-0 ya seperti biasa lah. Dominasi tetap oleh Vietnam, tapi ya apa namanya nggak parah-parah banget gitu main. Tapi setelah masuk babak kedua gitu ya, nah itu mulai keteteran banget gitu. Bahkan Park Hang-seo di komentarnya setelah pertandingan dia bilang dia melihat bahwa Indonesia itu diberi 60 itu udah habis gitu. Nah, makanya dia tetap bilang ke anak-anaknya tetap konsentrasi dan melakukan penyerangan, dan hasilnya mereka berhasil menciptakan gol gitu lewat Nguyen Tien Lin, kan disambung oleh 2 gol lainnya. Nah, gol pertama juga ya banyak sih andil dari semua pemain sih. Gua nggak bisa bilang 1-2 pemain yang drop gitu, tapi hampir semua keseluruhan pemain kita semalam memang underperform semua, ditambah pergantian yang nampaknya kurang sukses. Bahkan Ronaldo Joy Bera yang dimasukkan baru bermain sebentar dan harus diganti lagi gitu ya. Ronaldo diganti dengan Marcelino. Nah, itu membuktikan bahwa memang pergantian pemain itu sepertinya tidak berjalan dengan mulus gitu ya. Dan menjadi catatan juga adalah gol ketiga ya, dimana seorang kapten gitu melakukan blunder karena nggak bisa menghalau bola tembakan dari pemain Vietnam yang harusnya mungkin ketika bermain biasa itu bisa dihalau gitu. Nah, kemarin kelewat sehingga bola bolos aja gitu ke gawang Adi Satrio. Nah, apa ya, itu tadi gue bilang 3 gol tadi itu memang andil dari semua pemain ya. Gol kedua juga passing pendek Vietnam di depan kotak penalti itu juga melewati beberapa pemain gitu ya. Nah, sehingga apa ya, rasanya kalau hanya mengkritik 1-2 pemain ini agak kurang adil juga sebenarnya. Hampir keseluruhan tim, lagi-lagi hampir keseluruhan tim ini memang bermain kurang oke aja semalam gitu loh. Kita sih apa ya, awalnya sih optimis ya, tapi setelah melihat permainan mulai gemeter juga nih, apakah kita bisa melewati 3 laga berikutnya gitu ya. Nah, ini mungkin yang menjadi PR Sintayong gitu ya. Nah, ada yang menarik juga kemarin dari komen-komen komen dari teman-teman gitu ya setelah full time kemarin gitu ya. Salah satunya ini juga dengan terutama di posisi fullback kemarin ya, yang banyak banget disorot oleh teman-teman semuanya posisi fullback gitu ya.
ada komen dari Ed Kicau Dava gitu ya, dia bilang kalau ketergantungan banget sama Arhan dan Asnawi bahaya nih, pelapisnya harus bener-bener siapin mental. Iya, seperti di AF kemarin, lo ingat ketika Arhan nggak bisa tampil di final leg 1 dan digantikan oleh pemain lainnya, nah itu bener-bener langsung permainan langsung berubah gitu ya. Posisi Arhan yang digantikan oleh pemain lain dihajar terus oleh pemain Thailand waktu itu, sehingga kita ya salah satu yang bikin kita kalah ya karena bolongnya di posisi itu. Nah semalam juga sama karena kita biasa melihat Asnawi dan Arhan bermain di sisi kiri dan kanan dan merasa pede dengan kedua pemain itu, ketika mereka tidak ada digantikan oleh pemain lain. Nah apa ya, agak ada rasa sedikit perbedaan gitu loh di timnas. Tapi ya apa ya, kita juga tetap harus belajar sih, karena nggak selamanya juga seperti dengan kondisi seperti ini pemain-pemain ini bisa bermain. Ada kalanya mereka tidak bisa bermain. Nah itu tadi yang kemarin kita bilang di apa namanya, di tweet gara-gara bola juga gitu ya. Di Piala Asia nanti lawan yang kita hadapi pun akan lebih berat ya, kualifikasi Piala Asia gitu, dengan bukan hanya tim-tim yang mengandalkan kecepatan seperti Vietnam, tapi juga tim-tim yang postur badan lebih kekar dan lebih tinggi lagi gitu ya. Ini pertahanan kita semalam benar-benar disorot ya, dan jadi Sintayong dan apa namanya, dan kita semua berharap ini pemain naturalisasi segera diselesaikan prosesnya gitu ya, terutama untuk Jordi Amat dan Sandy Walsh karena dia akan mengisi pos-pos lini pertahanan kita, dan mudah-mudahan itu segera bisa terrealisasi ya. Terus juga ada dari @khrsmwn, dia bilang mulai saat ini nggak lagi berekspektasi terlalu tinggi dengan timnas. Level permainan masih gitu-gitu aja dan labil, bahkan basic saja masih jadi PR. Sampai urusan gestu dan cara main aja kita masih kalah rapi sama tim-tim sekelas Myanmar, Timor Leste bahkan Laos. Nah ini komentar yang cukup ya pedas juga sih gue bilang. Cuman ya kalau lihat semalam memang permainan kita jauh banget ya dibanding skuad Hangzhou, dibanding Vietnam gitu ya. Kalau kita nge-build up gitu kayaknya terlalu terburu-buru dan jarak antar pemain itu terlalu jauh. Jadi bingung gitu mau ngasih bola kemana ya, seperti biasa lah. Kalau kita tim Indonesia nih agak kesulitan untuk keluar dari tekanan gitu. Ketika kita sudah tertekan tuh biasanya kita agak sulit gitu ya keluar dari tekanan. Itu kejadian lagi laga semalam. Ini juga dari Ivan Surya J gitu ya. Dibilang lini tengah kosong, pemain rata-rata oper langsung maju. Jarak antar pemain jauh, duel udara kalah, second ball jelek, lini kanan sering ditembus, minim kreativitas. Nah ini benar juga, tengah kita juga kemarin selain lini belakang kita yang bermain kurang oke, tengah juga sebenarnya nggak bagus juga gitu ya. Kurang bisa ngasih supply ke depan juga, kurang kreasi juga. Ini benar juga sih ini. Bahkan kemarin Rahmat Irianto sempat diganti dengan Syahrian Abimanyu. Cuman gue agak ini juga sih, kenapa ya Rahmat Irianto diganti dengan Syahrian gitu. Tapi setelah itu juga gue lihat juga Marcelino main gitu, agak tenang sedikit tuh tengah tuh ketika Marcelino masuk. Mungkin next bisa coba dengan Marcelino kali ya, coach Sintayong lebih awal ya. Terus juga apa namanya, Agung Gumelar 7 gitu ya. Dia bilang kalah body, kalah fisik, kalah ngotot gara-gara Irianto ditarik, defense jadi jelek. Terus Rio sering passing kurang oke, dan dia sering kalah duel. Vietnam pakai formasi 5 back, winger kita di nerf abis gitu ya. Mungkin kemarin Vietnam lebih tepatnya dia bilang mereka pakai 3-5-2 ya, karena itu formasi pakemnya si siapa namanya, Park Hang-seo ya. Cuman ya kalau kalah body kalah fisik, betul kita seringkali duel tuh kita kalah. Terus juga posisi kanan Rio, to be honest memang dia kurang perform banget. Itu banyak dia ketinggalan gitu ya, banyak dia ketinggalan dari pemain-pemain Vietnam. Bahkan posisinya kadang harus di backup oleh Klok. Bahkan ada momen di mana Egy Maulana Fikri yang menjadi bek kanan ketika diserang oleh pemain Vietnam. Nah itu ya ini juga sih menjadi catatan juga dari laga semalam gitu ya. Komentar setelah pertandingan, Sintayong juga dia apa namanya, komentar setelah pertandingan semalam ya, dia bilang gini, pertandingan berikutnya versus Timor Leste kami akan memiliki waktu recovery lebih banyak dan melakukan persiapan lebih baik. Dua pemain kami, Elkan dan Asnawi, akan segera bergabung dengan tim. Saya percaya tim akan bermain lebih baik di laga berikutnya. Nah ini sebuah sinyal positif, Elkan dan Asnawi akan bergabung ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya dua pemain ini gitu yang sangat kita butuhkan, kita bisa menyapu bersih 3 laga tersisa di fase grup ini. Kemudian tentang performa pemain muda, STI bilang mengenai penampilan pemain muda seperti Ferdinand dan Ronaldo, mereka masih memiliki beberapa kekurangan. Tetapi kekalahan melawan Vietnam bukanlah akhir. Saya yakin mereka akan melangkah lebih jauh. Nah iya, pemain muda ini ya harus kita kasih semangat lah ya.
kita mungkin harus bisa bedakan kritikan dan menghina gitu ya. Jangan sampai kita menghina lah gitu. Kritik boleh tapi jangan sampai menghina. Gue lihat komentar pemain-pemain tuh ribuan komen, terutama pemain-pemain yang benar-benar tampil drop semalam itu, wah komentar di Instagramnya ngeri-ngeri semua gitu ya. Kritik boleh cuman jangan sampai menghina lah. Kemudian juga komentar dari Park Hang-seo laga semalam, dia bilang orang selalu bilang hasil itu penting tapi proses jauh lebih penting. Laga pertama Vietnam berlangsung sulit namun para pemain berusaha semaksimal mungkin. Saya berterima kasih kepada penggemar yang datang. Dalam pertandingan ini setelah 60 menit saya merasakan penurunan fisik lawan. Para pemain Vietnam bermain lebih baik di babak pertama. Saya mengatakan kepada pemain untuk mencoba mempertahankan konsentrasi itu. Dia ada menilai Indonesia udah lost concentration di menit 60 ya. Makanya dia bilang Kanaksuya tetap bermain konsentrasi dan melakukan itu tadi, menyerang terus, akhirnya dapat gitu ya 3-0 gitu. Padahal di AFF kemarin dengan squad yang bersama kita bisa menang imbang Vietnam 0-0. Oke, laga berikutnya kita akan melawan Timor Leste di tanggal 10. Mau nggak mau kita harus menang, jangan sampai imbang, harus menang untuk menjaga asa lolos sebagai runner up grup. Oke, paling sekian video review hari ini gitu ya, buat semua pemain gitu ya, tetap semangat gitu. Jadikan pertandingan kemarin sebagai motivasi untuk bermain lebih baik berikutnya. Kritikan dari supporter Indonesia itu bukan kita benci dengan kalian semua, tapi bukti kita mendukung kalian dan cinta dengan timnas Indonesia gitu ya. Oke, paling sekian dari gue gitu ya. Semoga kita lolos ke semifinal. Ciao.